Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 MTS Malidam Longgo. Pada tahun yang baru ini kita akan memulai pelajaran yang baru pula. Tentunya kalian juga harus mempunyai semangat yang baru. Jadi semangat yang baru itu semangat yang maju, bersemangat ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinasti atau Daulah Ayyubiyah. Kemudian indikator atau tujuan yang harus dicapai pada pertemuan hari ini hanya satu, yaitu kalian nanti harus dapat menceritakan sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, untuk itu kalian dengarkan baik-baik. Di sini Bu Is akan memberikan contoh cara bercerita tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah atau Daulah Ayyubiyah. Dengarkan baik-baik ya. Karena apa? Besok kalian saya tagih untuk praktek menceritakan sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi nanti kalian bercerita, terus di syuting, di video, dikirim ke saya. Ya. Saya mulai sejarah berdirinya dinasti atau Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah daulah yang berkuasa di Mesir setelah keruntuhan dinasti Fatimiyah. Tentunya kalian bertanya, kok ada dinasti Fatimiyah Bu? Kan belum pernah kita bahas. Ya, karena pada semester yang gasal kemarin kita membahas dinasti Abbasiyah dan kemajuan-kemajuannya. Nah, saya singgung sedikit, ketika dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, itu muncul banyak dinasti-dinasti baru. Jadi banyak dinasti-dinasti yang bermunculan. Lah dari sekian banyak dinasti itu ada dinasti yang agak besar. Jadi rada onggol-onggol kono telu. Satu apa? Dinasti Saljuk, dinasti Fatimiyah, dan dinasti Buwayyah. Lah yang ada kaitannya dengan dinasti Ayyubiyah ini adalah dinasti Fatimiyah. Nah, saya mulai dari mengapa sampai berdiri dinasti saya ulangi, berdirinya Daulah Ayyubiyah dimulai dari runtuhnya dinasti Fatimiyah. Nah, ceritanya seperti ini. Sebelum dinasti Ayyubiyah berdiri, itu kan di Mesir yang berkuasa adalah dinasti Fatimiyah, di mana dinasti Fatimiyah ini berfaham Syiah. Ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Adid, khalifah yang terakhir dari dinasti Fatimiyah, diserang oleh pasukan salib. Kemudian Khalifah Al-Adid minta bantuan kepada penguasa Suriah, yaitu Nuruddin Zangki. Kemudian Nuruddin Zangki mengirim dua utusan, yaitu Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Asaduddin itu pamannya Salahuddin, artinya Salahuddin keponakannya Asaduddin. Singkat cerita, Khalifah Al-Adid menjanjikan kepada keduanya, dua orang yaitu Asaduddin dan Salahuddin, nanti kalau berhasil memenangkan peperangan, artinya bisa mengalahkan pasukan salib, Khalifah Al-Adid menjanjikan hadiah berupa sepertiga pajak tanah Mesir. Singkat ceritanya, ternyata keduanya berhasil mengalahkan pasukan salib. Nah, akhirnya janji Khalifah Al-Adid ditepati dengan memberikan haknya atau hak keduanya itu. Kemudian
Khalifah Al-Adid itu mempunyai seorang perdana menteri yang bernama Sawar. Setelah Asaduddin dan Salahuddin membantu dinasti Fatimiyah, dalam hal ini membantu Khalifah Al-Adid dan berhasil, akhirnya perhatian Khalifah Al-Adid itu banyak tertuju kepada kedua tokoh itu, yaitu Asaduddin dan Salahuddin. Nah, disinilah muncul rasa iri dari Perdana Menteri Sawar. Wong saya Perdana Menterinya kok dicuekin. Malah perhatian Khalifah malah banyak tertuju kepada Asaduddin dan Salahuddin. Akhirnya Perdana Menteri Sawar berencana membunuh berencana membunuh Asaduddin dan Salahuddin itu. Sayangnya rencananya belum terlaksana, sudah diketahui oleh Khalifah Al-Adid. Sehingga Perdana Menteri Sawar dijatuhi hukuman mati. Yang mati kan Sawarnya. Nah, kedudukannya sebagai Perdana Menteri akhirnya kosong. Tanpa berpikir panjang langsung ditunjuklah Asaduddin Shirkuh menggantikan posisi Sawar sebagai Perdana Menteri Mesir. Ketika itu dinasti Fatimiyah dengan di bawah pimpinan Khalifah Al-Adid. Jadi yang menggantikan Sawar atau menggantikan Perdana Menteri Mesir sepeninggal Sawar adalah Asaduddin Shirkuh. Sayangnya Asaduddin Shirkuh hanya berkuasa selama 2 bulan karena beliau sakit dan akhirnya wafat. Kemudian Khalifah Al-Adid menunjuk Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pengganti Asaduddin Shirkuh, yaitu menjadi Perdana Menteri Mesir. Ketika itu Salahuddin berusia 32 tahun. Ketika diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, dia diberi gelar Al-Malik An-Nasir, artinya Raja Penolong, karena sudah berhasil membantu dinasti Fatimiyah mengalahkan pasukan Salib. 2 tahun kemudian, jadi awalnya beliau menjadi Perdana Menteri Mesir dengan khalifahnya Al-Adid dari dinasti Fatimiyah, artinya Salahuddin membantu Khalifah Al-Adid. Kemudian setelah 2 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri, Khalifah Al-Adid wafat. Akhirnya semua kebijakan atau wilayah Mesir jatuh ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Khalifah Al-Adid sudah wafat, otomatis Salahuddin Al-Ayyubi menjadi penguasa penuh atas wilayah Mesir. Lah, kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mendirikan dinasti baru. Karena apa? Dinasti Fatimiyah berfaham Syiah, sedangkan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut Sunni. Sehingga ketika menjadi penguasa penuh atas wilayah Mesir, kesempatan itu merupakan kesempatan emas bagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk mendirikan dinasti baru yang berfaham Sunni, yaitu dinasti Ayyubiyah. Jadi Salahuddin tidak menjadi penerus dinasti Fatimiyah, tapi mendirikan dinasti baru yang berfaham Sunni. Terjadi perbedaan paham, Fatimiyah berpaham Syiah, sedangkan dinasti Ayyubiyah berpaham Sunni. Jadi ketika itulah maka dinasti Ayyubiyah berdiri di Mesir dengan khalifahnya yang pertama, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1171 Masehi. Demikian secara singkat sejarah berdirinya dinasti atau daulah Ayyubiyah di Mesir. Besok minggu depan gantian kalian yang bercerita. Jadi penilaiannya keterampilan. Bagaimana kalian menceritakan? Sudah saya contohkan tadi ya. Jadi tugasnya adalah kalian
menyimak lagi tayangan tadi, kemudian membaca-baca materi yang sesuai, kemudian disimpulkan untuk diceritakan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.